myself. I waited still. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo pastinya. Dan selamat datang di sesi curhat gue untuk masalah rokok. Mungkin dari lu semua kan udah ada yang ngikutin gue di Instagram ya. Ada 49.000,6 di Instagram gue followers yang mungkin nontonin progres gue dalam berhenti ngerokok dan memulai transisi ke vape secara 100%. Karena so far kalau lo tahu gue selalu bawa vape gue kemana-mana karena memang gue nggak pernah bisa lepas dari dunia perasapan ini gitu ya. Jadi dan kalau misalnya gue malam dan gue lagi suntuk juga, gue biasanya pasti ngerokok. Rokok gue juga rokok anak-anak cowboy selatan lah gitu ya, Marlboro merah gitu ya, yang cepat juga tapi ada tendangan subasanya gitu di tenggorokan. Nah tapi yang menarik adalah akhirnya pada satu waktu gue tuh menemukan bahwa rokok ini nggak bisa lagi menjadi sebuah hal yang gue lakukan secara terus-menerus. Karena kalau dihitung mundur lagi, track back jauh sebelum gue dewasa seperti ini, gue sebenarnya udah ngerokok tuh zaman SMP aja. Bahkan mengenal rokok untuk pertama kali dan gue hirup itu ke dalam paru-paru gue, sampai paru-paru gue sekarang jadi Mighty Morphin Power Rangers warna merah, itu dari SD gitu. Gue ngeliat supir gue ngerokok, terus gue cobain rokoknya. Pada saat itu gue inget banget rokoknya adalah Sampurna Merah. Zaman Sampurna Merah tuh harganya cuma sekitar 8.000 atau 9.000 satu kotaknya. Sekarang kayak udah mau 20.000 ya kalau nggak salah ya. Karena gue jarang rokok itu juga sih. Tapi intinya itu berlanjut terus menjadi habit gue yang sangat buruk gitu ya. Sampai akhirnya kegiatan merokok ini tuh semakin mengganggu banyak orang juga. Pada saat itu gue kerja di sebuah kantor, terus gue satu ruangan ngerokok semua. Dan karena sekat-sekatnya itu bukan beton dan tembok dan hanya triplek, jadinya asap rokok kita tuh sampai nyebrang ke ruangan lain gitu. Dan mereka tuh semua terganggu akan hal itu. Dan temen gue bahkan ada salah satunya tuh yang kena flek di paru-parunya. Dengan indikasi mungkin karena kerja bareng kita-kita yang ngerokok. Nah jadi setelah banyak perjalanan itu, terus bokap gue sempat kena cancer saat gue lagi kuliah. Dan gue tuh hampir aja kayaknya kehilangan seluruh kemampuan finansial gue untuk sekolah, untuk beli ini itu, untuk uang jajan dan segala macam. Karena bokap itu kena cancer dan bahkan hampir meninggal. Tapi ya puji syukurnya juga, puji Tuhan juga ya kalau ternyata Tuhan kasih kesempatan lagi ke bokap gue untuk hidup lebih lama gitu. Dan akhirnya itu menjadi beberapa indikator yang membuat gue tertegur saat gue sedang memulai proses gue untuk menikah nih sekarang gitu ya. Jadi kalau lo mau tahu rokok, sebenarnya kan rokok tuh emang udah gaul, keren banget gitu ya. Lo bisa lihat bahwa salah satu tokoh favorit gue misalnya James Dean, atau lo ngomongin masalah atlet-atlet, bahkan sekarang juga ada yang ngerokok, aktor-aktor gitu semuanya ada yang ngerokok. Tapi terutama James Dean, menurut gue itu salah satu karakter yang mengena banget di pemikiran gue. Dan pada saat itu saat gue liat James Dean, itu keren banget. Dia salah satu ikon yang memang ngerokok banget di mana-mana dan super cool aja. Dan kalau lo lagi di tongkrongan, gue tahu banget banyak orang yang bosen di tongkrongan ngobrol sama teman-temannya karena mungkin sekarang orang bersosialisasi lebih nyaman di HP-nya dan bukan di offline, apalagi masa pandemi kayak gini. So banyak orang juga yang akhirnya ngumpul terus kalau nggak ngerokok kayaknya bosan banget gitu, nggak tahu mau ngapain. So dengan semua consideration itu akhirnya lahirlah sebuah pemikiran saat gue sedang mau menikah. Kayaknya keren, cool, mau nongkrong-nongkrong itu bukan prioritas pertama gue lagi. Tapi prioritas pertama gue adalah bagaimana gue itu bisa menjadi seorang laki-laki dewasa yang bisa bertanggung jawab sama apa yang akan gue lakukan. Contohnya menikah, punya istri, terus syukur-syukur misalnya Tuhan kasih gue anak. Lalu gue harus bisa menjadi seorang teladan yang tepat gitu kan ya buat keluarga gue. Karena kan sebagai laki-laki gue pasti jadi kepala keluarga kan. Dan kayaknya kalau misalnya gue tetap ngerokok gitu, itu bakal membuat pertama mungkin bini gue jadi nanti rahimnya nggak beres gitu, jadi sakit-sakitan juga mungkin. Dan kalau misalnya nanti udah punya anak, mungkin anak gue juga lahirnya jadi nggak beres karena gue ngerokok juga. Setidaknya gue mengurangi yang namanya probabilitas kejadian-kejadian tersebut. Dan yang terutama adalah, gue nggak merokok adalah, gue pengen memperpanjang usia gue. Setidaknya usia memang di tangan Tuhan, tapi setidaknya dengan usaha berhenti merokok, setidaknya itu secara biologis dan secara hitung-hitungan, tentunya umur gue harusnya lebih panjang.
Terlepas dari probabilitas gue ketabrak mobil saat gue bawa mobil, pesawat gue tiba-tiba jet engine-nya keselip burung terus meledak, atau gue tiba-tiba lagi berenang di kolam renang tapi nggak tahu kenapa ada time loop dan tiba-tiba ada hiu yang makan gue. Tapi intinya terlepas dari seluruh probabilitas aneh dan anomali tersebut, intinya secara hitung-hitungan harusnya kalau gue ngerokok gue akan memperpanjang usia gue. Dan kalau lu hitung-hitungan lagi secara finansial, ini juga lebih make sense lagi. Karena setelah gue hitung, kalau misalnya gue ngerokok Marlboro merah sekarang di 25.000 satu kotaknya, terus gue kali 31 hari, karena gue satu hari itu bisa ngerokok sebanyak satu kotak, bahkan 2 kotak pada masa-masa gue umur 23, 22 tahun, itu berarti 25 dikali 31 itu sekitar 700.000 rupiah dalam 1 bulan. Itu pun kalau misalnya weekend pasti bisa lebih banyak lagi, dan kalau misalnya rokok lu diminta-mintain sama teman-teman lu akan ekstra lagi mungkin sekitar 10 boxan, which mean sekitar 800 ribuan. Tapi kalau lu nge-vape lu cuman butuh ganti coil mungkin sekitar 50 ribu dalam sebulan, mungkin 2 kali, jadi sekitar 100 ribu, terus liquid lu bisa 150 ribu, kalau misalnya lu import mungkin 250 ribu. So nggak nyampe harusnya angka 500 ribuan lah, kira-kira segituan. Jadi lu udah mengirit sekitar 200-300 ribu per bulannya. Nah jadi secara hukum ekonomi pun tentunya vape lebih menyehatkan. Bukan menyehatkan sih sebenarnya, tapi sedikit lebih baik daripada rokok. Kalau bisa berhenti secara total nggak nge-vape nggak ngerokok juga jauh lebih baik. Tapi buat gue pribadi ini masih menjadi sebuah hal kesenangan ya buat gue pribadi ya. Dan vape itu bisa menjadi sebuah transisi yang baik lah. Untuk di masa mendatang mungkin gue bisa benar-benar berhenti. Dan terima kasih juga sebenarnya untuk Mas Eko nih dari MK, dia tuh yang ngajarin gua soal bagaimana menghentikan proses hybrid ini. Jadi akhirnya dia ngasih gua pertolongan gitu, bagaimana preferensi pot yang tepat untuk gua, liquid yang tepat juga buat gua, dan tentunya dorongan nikotin yang juga tepat buat gua. Jadi akhirnya dia memberikan gua segitu banyak preferensi untuk gua bisa benar-benar berhenti dan cocok banget sama habit merokok gua di awal. Yang sangat tentunya membantu sekali. Dan kalau lu nonton Instagram gue udah bikin sistem namanya 2 days rules, dimana gue bisa 2 hari itu ngerokok, 2 hari ngerokok, 2 hari itu nggak ngerokok, terus gue bisa istirahat sehari untuk ngerokok. Jadi setidaknya sistemnya kayak fitness saja, bahwa lu akan latihan secara gradual sesuai dengan kemampuan lu. Jadi nggak terlalu kaget, nggak terlalu memberikan lu sebuah penderitaan, tapi memberikan lu waktu yang sedikit lebih luas untuk lo bisa bermanuver dan beradaptasi dengan diri lo sendiri dengan tentunya habit yang lebih baik. Dan memang ngomong-ngomongin masalah rokok, ini juga berbicara soal industrinya juga. Lo tahu juga bahwa Indonesia adalah salah satu penghasil tembakau terbesar juga di dunia, dengan begitu banyak ragam tembakau yang memang menjadi pilihan terbaik bagi dunia. Name it lah, kalau gue lagi jurnalisan ke Amerika atau ke luar negeri lainnya, rokok-rokok yang dibawa sama orang Indonesia tuh biasanya paling digandrungi sama para ekspat-ekspat atau bule-bule di sana. Bahkan gue biasanya kalau ke luar negeri tuh bawa sekitar 1-3 spare box. Jadi kalau misalnya gue lagi ketemu sama beberapa teman jurnalis di sana, atau misalnya bisa dibilang ketemu sama orang-orang lain di sana, setidaknya memberikan mereka 1 bungkus rokok adalah sebuah tanda pengenalan yang baik bahwa we are from Indonesia and we are producing one of the best tobacco in the world aja gitu. Dan selalu menjadi sebuah awal dari sebuah percakapan yang seru ya pada saat itu kalau memang kita sama-sama ngerokok gitu. Jadi terlepas dari industrinya pun memang sangat membutuhkan sekali Indonesia tuh orang-orang yang sustain untuk ngerokok juga, supaya industri tembakau juga tetap jalan. Tapi gue akan bahas tembakau itu di lain video, karena menjadi sebuah hal yang menarik untuk nanti gue akan membahas bagaimana sejarah dari tembakau. Bahkan pada saat itu dokter itu sempat mempromosikan tembakau dan rokok menjadi sebuah hal yang sehat. Bahkan kalau lo mau tahu iklan-iklan rokok di tahun sekitar 80-an, 90-an mungkin, itu masih ada adegan rokoknya. Guidelines-nya masih belum ada menghilangkan rokok. Kalau sekarang kan lo lihat iklan rokok mungkin lebih ke aksi-aksi pria gitu, olahraga jantan, segala macam kelas yang menentukan lini rokok yang lo pakai. Nah tapi pada saat itu semuanya tuh ngerokok, seakan-akan tuh rokok adalah sebuah komoditas yang sehat gitu. Padahal sekarang benar-benar memang tidak sehat, dan bahkan peringatannya, gambarnya semua langsung ditaruh di 1 box rokok, tapi semua nggak ada yang notice itu sebagai hal yang berbahaya dan mengurangi umur mereka. Dan bahkan ada banyak orang yang rela nggak makan demi beli sebatang rokok secara eceran di warung-warung. So, satu pesan buat gue dari video curhat ini adalah gue pengen lo memulai hal yang sama.
apapun itu yang lo kejar, apakah itu berhenti ngerokok, apakah mungkin itu berhenti lebih konsumtif, berhenti ngomongin masalah apa-apa lo cicil dan lo kredit aja, terus apa-apa misalnya lo pengen makannya mahal, atau berhentiin ngebeli kopi sehari 50.000 gitu kan, yang kalau lo kalkulasikan dalam 1 bulan berarti sekitar 1,5 juta rupiah. Apapun itu, kita sama-sama jalanin. Gue punya rules, 2 days rules, yang dimana dalam 2 hari lo melakukan apa yang menjadi tujuan lo, dan sehari lo punya waktu untuk rehat, dan itu akan semakin banyak, dan akhirnya lo bisa benar-benar berhenti dari habits itu. Jadi mari kita berjalan bersama-sama dengan tujuan yang berbeda, namun tentunya demi kebaikan. Karena lagi-lagi ya, untuk bisa lebih nyaman di masa mendatang, tentunya lo harus mengorbankan beberapa kenyamanan lo sekarang untuk bisa menikmati kenyamanan di masa depan. Suara ini curhatnya masalah gue ingin berhenti rokok, dan gue pengen tahu input lo semua soal masalah berhenti ngerokok ini. Apakah menurut lo adalah sebuah hal yang seru untuk dijalanin? Apakah memang berhenti ngerokok itu adalah hal yang baik? Mungkin semua orang punya pemikirannya masing-masing, atau ada dari lo yang akhirnya berhasil berhenti dari perokok hybrid. Nah, gue pengen banget lo semua drop komentar soal hal ini, karena gue pengen banget berdiskusi dan dapetin semua perspektif lo yang berbeda-beda tentunya. Hari ini gue nggak bicara kasus, tapi di video selanjutnya gue akan kembali lagi dengan kasus. But karena ini channel pribadi gue dan memang lebih personal, tentunya akan banyak hal-hal yang seperti ini di masa mendatang, dimana gue ingin ngobrol soal hidup gue dan pengen lebih dekat aja sama lo semua untuk dapetin perspektif lebih luas dari kalian semua. So, terima kasih sekali lagi untuk Mas Eko yang bantuin gue ngobrol-ngobrol soal bagaimana berhenti dari hybrid perokok, karena doi juga, lo kalau perhatiin ya, mukanya tuh kayak iklan-iklan di iklan rokok Cowboy, Marlboro gitu, tapi bisa berhenti ngerokok secara total. Jadi gue ngobrol-ngobrol sama dia, dan ternyata dia juga ada programnya untuk ngeberhentiin gue dari perokok hybrid sampai akhirnya benar-benar jadi vapers total. Oke, so thank you banget buat MK dan Mas Eko yang udah ngasih gue kesempatan untuk bisa konsultasi dan ngobrol-ngobrol soal hal ini yang menurut gue jadi concern hidup gue banget. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video curhat selanjutnya. Bye guys.